Hai semua. Welcome back to Podcast Kastrat. Wow, rame ya Kar hari ini ya Kar. Bener Mantep nih. Udah bertiga lagi nih. Udah kayaknya. bertiga lagi setelah kemarin kita cuma berdua Kar. Cuma iya. berdua, kita cuma Aka, Arkan Arkan Karina, Karina, terus Karina. video sebelumnya cuma Zila dan Zila Karina. Karina. Sekarang akhirnya kita Azik Asik lagi kembali. gitu. Hai semuanya, Nih, I'm back. ini guys yang sibuk banget ya. Iya, dari yang kemarin susah dah kayaknya. nyari jadwalnya susah banget nih orang sibuk Maaf gitu. teman-teman. Nggak dimaafin sih. Canda. Canda Lu bercanda, juga bercanda, yang bercanda. 2 video terakhir juga lu sibuk. Oh Iya, iya. lu. Oh iya. banget lu. Sorry. Nah, akhirnya kita ketemulah jadwal yang bisa bareng-bareng nih. Betul. Oke. Siapa yang kangen kita formasi lengkap? Aku. Komen di Aku. bawah. Nggak ada yang kangen ternyata. Dislike banget di. Waduh. Waduh. Oke, wah sudah bertiga ya kan? Kita udah bertiga lagi. Azik akhirnya lengkap lagi. Berarti ada pembahasan yang menarik dong hari ini. Betul, sebenarnya pun kalau misalnya nggak lengkap, gue yakin pembahasannya tetap menarik ya teman-teman. Benar. Betul. Tetap menarik teman-teman. Betul, Nah, tapi betul. mungkin agak sedikit berbeda kali ya Oke. kita hari ini pembahasannya. Oke, mungkin dari aku dulu kali ya ini. Jadi kita hari ini akan membahas suatu topik yang sensitif dan pastinya agak berat, dan aku mau remind juga ke teman-teman kalau misalnya ada sesuatu dari video ini ada teman-teman yang mungkin ke-trigger atau nggak kuat nontonnya. Nah, itu bisa di close aja Close atau mungkin aja. ditontonnya dikit-dikit gitu, nggak apa-apa. Betul. Terus kita juga open discuss ya teman-teman, jadi boleh banget komen di bawah kalau misalnya dari kita ada yang kelewat ataupun kurang tepat. Betul. Gitu. Betul sekali. Dan tentunya kita ngebawainnya juga nggak yang Betul. seperti biasa bercanda-canda enggak ya, karena Betul. ini cukup sensitif dan agak mengarah gitu ya. Iya. Cukup serius pembahasannya hari ini. Betul, jadi harus mode serius lagi kita. Betul. Tuh. Oke, tahan. Oke, 1, Di- 2, 3, 3. mode serius. Oke. Oke. Sip. Nah, jadi tadi udah disebutin juga sensitif pembahasannya, terus juga kayak serius gitu kan untuk video kali ini. Berarti apa yang akan kita bahas nih sebenarnya hari ini? Nah, kita mau bahas tentang kekerasan seksual di ranah yang biasanya orang-orang tuh akan ngejudge kayak, lah kan lu yang milih untuk bekerja, jadi ada di posisi itu, kenapa terus sekarang lu seolah-olah menjadi korban. Nah, padahal kekerasan seksual itu bisa terjadi di ranah apapun kepada siapapun. Nah, mungkin sekarang kita lebih spesifikin lagi, ranahnya adalah sex worker. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut nih ke inti-inti Betul. pembahasannya, kita mungkin kenalan dulu sama sex workers. Mungkin kita kasih tahu dulu ke teman-teman sebenarnya sex workers ini apa sih dan siapa aja yang bisa kita sebut sebagai sex workers. Boleh ya, Oke. teman-teman? Oke, jadi mungkin dari aku dulu, sex worker itu adalah orang yang menjual atau menukar jasa seksual dengan uang, barang, atau bentuk kompensasi lainnya. Dan juga pekerjaan itu bisa bersifat langsung, misalnya melalui hubungan langsung, atau bisa juga dengan tidak langsung. Jadi bisa kalau yang digital atau kayak apa sih, biasanya cuma ngirim foto atau gimana secara layanan erotis tanpa kontak fisik secara langsung dengan kliennya. Oke. Terus siapa aja sih yang bisa disebut sebagai sex workers? Sebenarnya ada banyak jenis-jenisnya, dan bahkan di negara-negara yang berbeda itu bisa sebutannya bisa berbeda lagi. Cuman mungkin beberapa di antaranya tuh ada yang pekerja seks komersial atau yang Oke. beneran langsung berinteraksi dengan kliennya. Terus ada escort atau companion yang dia tuh sebenarnya menemani, cuman ada kemungkinan aktivitas seksual terjadi di dalamnya. Oke. Terus ada pekerja di industri hiburan dewasa. Ini tuh biasanya di film atau di video gitu, atau penari, dan juga cam girl atau cam boy. Itu tuh kayak secara digital gitu sih sebenarnya. Sama ada juga yang tadi disebut juga di online sex workers. Jadi ada platform-platform yang memang menyediakan pekerjaan seperti ini, dan biasanya orang tuh bisa kayak ngebayar untuk melihat konten yang mereka upload gitu. Betul.
Nah, mungkin disclaimer juga, sex workers ini nggak selalu perempuan ya teman-teman, tapi Betul. laki-laki juga bisa menjadi bagian dari sex Sex workers itu workers sendiri. Betul. Nah, mungkin boleh Arkan lanjut. Wah, Kenapa sih ini saya- jadi masalah gitu? Nah, mengapa isu ini tuh menjadi masalah? Karena isu sex workers ini tuh banyak melibatkan beberapa aspek gitu. Yang pertama ada aspek sosialnya, terus ada aspek moralnya juga, kemudian ada hukum serta kesehatan gitu. Nah, beberapa poin pentingnya, yang pertama itu ada stigma dan diskriminasi karena banyak masyarakat tuh yang menganggap bahwa pekerja seks ini tuh adalah pekerjaan yang tidak bermoral gitu. Jadi banyak para pekerja ini tuh sering disalahkan atau dikucilkan, bahkan nggak diakui nih hak-haknya di masyarakat gitu. Terus yang kedua ada masalah hukum, di mana banyak negara termasuk Indonesia tentunya itu prostitusi dianggap ilegal atau berada di zona abu-abu hukum gitu. Akibatnya tentunya pekerja seks sulit mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan, eksploitasi atau pelecehan yang tadi udah kamu sebutin itu. Nah, terus selanjutnya itu ada eksploitasi dan perdagangan manusia gitu, dimana sebagian orang ini tidak memilih pekerjaan ini secara sukarela gitu, melainkan dipaksa atau diperdaya atau human trafficking. Ini yang menjadi masalah serius hak asasi manusia. Bahkan kalau misalnya kemarin tuh aku sempat cari-cari tentang penelitian gitu, jurnal penelitian itu tentang kenapa para wanita itu menjadi pekerja seks ini gitu, dan salah satunya adalah karena mereka menjadi korban dari perdagangan manusia ini. Jadi mereka diiming-imingi oleh seseorang atau ya kita sebut seseorang aja, itu dikasih pekerjaan biasanya tuh kayak di daerah-daerah ya, diajak ayo kita ke Jakarta, ada pekerjaan nih gitu. Nah tapi ternyata pas sampai di Jakarta mereka justru malah diajak ke tempat prostitusi ini dan dijual gitu, bahkan sampai nggak bisa lepas sekarang dari dunia itu gitu. Itu bisa sih dibaca nanti, jurnalnya ada dari jurnal keperawatan kalau nggak salah. Nah terus selanjutnya ada masalah kesehatan reproduksi serta penyakit HIV dan AIDS gitu. Karena ya pekerja seks ini kan mohon maaf banget banyak bertemu dengan klien itu kan, dan juga nggak apa namanya juga nggak apa nggak tahu sebenarnya tuh ada beberapa klien mungkin yang sebenarnya mempunyai penyakit yang menular. Nah gara-gara itu juga jadinya stigma terhadap para sex workers ini tuh semakin tinggi karena kasus yang tadi juga, dan banyak mungkin yang masyarakat yang bilang kayak ini pasti kena penyakit ini, padahal kan ya belum tahu juga, belum tentu juga gitu. Ya gitu sih paling, dan kebanyakan juga dari sex workers ini kan juga bekerja juga bukan karena kemauan sendiri, tadi juga udah disebut, karena beberapa keadaan ya seperti ekonomi, entah sosial, bahkan dari yang penelitian yang kemarin aku baca tuh ada karena suaminya jarang pulang. Iya, jadi atau bukan suaminya jarang pulang, jadi suaminya itu enggak apa ya, enggak memenuhi atau memberikan hak-hak, Iya, kebutuhan-kebutuhannya semuanya lah, pokoknya bukan cuma kebutuhan tentang seksual ini tapi semua kebutuhan. Jadi dia kayak karena itu juga, atau misalnya kayak ekonomi juga kan, misalnya suaminya gak memberikan uang atau dan lain-lain gitu, jadi mau gak mau mereka harus mencari cara untuk mencari uang juga gitu. Bahkan juga kalau di penelitian juga itu ada yang bilang karena suaminya KDRT gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak ya banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi bahwa sex workers ini tuh akhirnya masuk ke pekerjaan tersebut gitu. Paham. Mungkin aku mau nambahin juga tentang kondisinya di Indonesia itu kayak gimana ya. Nah, pada tahun 2004 itu dikategorisasi ada 2 tipe sex workers di Indonesia. Yang pertama itu yang tradisional, yang kedua yang non tradisional. Nah, yang tradisional ini yang umum, biasanya sex workers ini sebagian besar dilakukan di wilayah lokalisasi yang dilakukan
oleh perempuan untuk tujuan mendapatkan uang. Para penjual jasa seksual ini di kelompok ini umumnya berasal dari keluarga yang kurang mampu, memiliki tingkat pendidikan rendah dan menjadi sex workers ini karena ekonominya. Nah, kalau yang tipe non tradisional ini umumnya dilakukan oleh mereka yang berlatar belakang sosial ekonomi menengah ke atas dan pendidikan tinggi di kota-kota besar. Sex workers non tradisional ini menjadi pekerja seks untuk tujuan petualangan dan juga eksperimen. Sama aku mau nambahin sebenarnya bedanya kalau yang non tradisional ini itu bayarannya bukan cuman bentuk duit aja, karena dia lebih apa ya bilangnya, kayak dia lebih mungkin emang sebenarnya dia mampu, cuman dia tuh bisa dibayar dengan kayak status atau kayak bisa dapat title di klub-klub gitu, dia bisa mendapatkan akses dan juga kayak hal-hal lain yang di luar uang gitu. Beda dengan yang tipe tradisional atau umum, emang mereka tuh cuman melakukan itu untuk mendapatkan uang yang untuk membiayai hidup dia dan mungkin keluarga-keluarganya lainnya. Betul. Nah, mungkin kita mulai masuk ke inti ya. Nah, sebenarnya kenapa sih orang-orang ini tuh bekerja sebagai salah satu sex workers gitu? Betul. Apakah emang sukarela? Iya, apakah emang voluntary atau gimana gitu sih sebenarnya? Mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Boleh, mungkin Karin. dari aku dulu. Sebenarnya tadi sempat disebut juga yang tipe non tradisional itu kan, itu mereka mungkin masuk ke dunia ini untuk tadi untuk petualangan eksperimen, dan memang aku menemukan penelitian di suatu penelitian itu salah satu penyebabnya adalah karena mereka emang menyukai pekerjaan itu gitu. Jadi mungkin karena emang biayanya dapat lumayan tinggi dan juga karena itu dapat meningkatkan harga diri mereka. Jadi mereka ngerasa bahwa mereka tuh tuan bagi dirinya sendiri atau memberikan perasaan berkuasa bagi mereka. Dan mungkin juga yang tadi disebut Arkan, sebenarnya yang masalah finansial itu adalah yang biasanya paling umum. Alasan paling umum kenapa seseorang tuh memutuskan untuk menjadi sex worker sendiri. Sebenarnya tadi juga disebutin sih yang tadi mereka dari luar kota misalnya, terus mereka diajak ke Jakarta, terus ternyata tiba-tiba mereka ditipu atau kayak tiba-tiba mereka dikasih hutang atau gimana, dan akhirnya mereka terpaksa bekerja jadi sex workers. Itu kejadiannya lumayan sering terjadi, dan akhirnya tuh mereka tuh juga sulit untuk keluar dari situ karena mereka udah terlanjur terjerat. Dan tadi juga ada beberapa tuh yang mungkin jadinya terjerat utang yang banyak, dan satu-satunya cara bagi mereka untuk membayar utang itu kembali adalah dengan jadi sex workers ini. Jadi meskipun mereka kayak udah membayar pun kadang tetap sulit untuk keluar dari situ karena pekerja-pekerjanya itu bisa aja menipu mereka atau memanipulasi mereka untuk tetap berada di tempat itu. Gitu. Dan untuk yang pekerja-pekerja dari luar kota sendiri yang mungkin datang, biasanya nih kalau di luar negeri ya, aku baca dari luar negeri penelitiannya itu biasanya dari kayak semacam immigrant atau dari luar negeri yang mungkin third world country, terus dia ke first world country ini. Dia tuh kan datang sendiri dan dia kayak sama sekali nggak tahu apa-apa dengan situasi di situ, dan tadi pada akhirnya dia jadi nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, jadi dapat banyak utang, dan akhirnya dia bekerja jadi sex workers ini. Cuman dia jadinya juga jadi lebih rentan karena dia nggak punya mungkin nggak punya keterampilan berbahasa, dia nggak ngerti situasi di sekitar, dan yang paling terutama dia tuh nggak punya jaringan sosial yang bisa mendukung dia. Jadi dia di situ sendiri, mungkin nggak punya teman yang familiar dengan dia, atau mungkin dia juga jauh dari keluarganya dia. Jadi posisi dia di situ sebagai sex worker itu lebih rentan. Cuman again kembali lagi dia agak susah untuk keluar juga karena ini satu-satunya cara dia bisa dapat duit yang layak gitu, dan dia bisa diterima dengan baik di situ mungkin. Betul. Jadi untuk kebutuhan melanjutkan hidup juga ya. Dan rata-rata emang karena faktor ekonomi kebanyakan sih. Betul. Atau mungkin karena bener banget kayak terlilit utang dan nggak bisa bayar, jadinya ya udah kalau mau bayar masuk ke dunia ini gitu sih. Betul. Nah, sebenarnya tadi juga udah sempat di-mention ya kalau misalnya sex workers ini tuh nggak semuanya, ada yang voluntary, yang non tradisional, tapi yang tradisional itu mostly itu jatuhnya lebih ke kayak paksaan dan jadi kayak human trafficking gitu kan. Nah, jadi dalam penelitian juga disebutkan bahwa salah satu alasan dari
seseorang bekerja menjadi sex workers adalah karena menjadi korban dari perdagangan manusia yang kayak tadi udah dijelasin sama Arkan. Nah, di mana disebutkan bahwa partisipan dalam penelitian ini itu dijanjikan untuk diberikan pekerjaan yang pada kenyataannya malah diajak ke tempat prostitusi tanpa persetujuan dan akhirnya terjebak di sana. Nah, disitulah kekerasan-kekerasan seksual itu terjadi dan itu tuh sebenarnya valid gitu loh kalau menurut aku, karena itu nggak ada konsen mereka. Betul. Dan stigma orang-orang, stigma masyarakat begitu tahu kayak, tapi kan lu udah di situ, lu kan juga, lu juga dapat duitnya, lu juga dapat enaknya, lu dapat duitnya ada segala macam. Jadi kayak terus lu jangan berlagak lu jadi korban, padahal sebenarnya enggak. Sex workers ini juga perlu kita penuhi hak-hak perlindungan dari kekerasan seksual itu sendiri. Betul. Ya, dan mungkin aku mau nambahin meskipun mereka mungkin voluntary pun bekerja sebagai sex worker, mereka juga pasti memiliki batasan-batasan mereka kan. Dan Betul. apa ya, tendensi klien mungkin karena emang udah labelnya adalah sex worker tadi, maka ekspektasinya bahwa mereka up to everything dan kayak mereka nggak punya batasan ini. Dan kayak akhirnya klien ini karena udah ngebayar juga, mereka berpikir bahwa gue udah ngebayar lu, berarti gue bisa melakukan Ngapa-ngapain. apapun dengan lu gitu. Padahal ya sebenarnya itu nggak boleh. Dan ketika mereka tuh melakukan sesuatu yang mungkin nggak, sebenarnya si sex worker ini nggak konsen, cuman mau nggak mau karena udah dibayar dan lain, itu juga sebenarnya termasuk kekerasan seksual juga guys. Gitu. Betul. Pokoknya hal-hal yang di luar atau dilakukan tanpa konsen apa sih peran satunya, misalnya kayak lawan perannya itu bisa dikatakan sebagai kekerasan seksual walaupun si orang itu adalah sex workers gitu. Bener sekali, bener. Iya betul, jadi bener banget kan tadi udah di-mention juga, karena kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana aja gitu, walaupun tempatnya memang disediakan untuk hal-hal yang berbau seksual, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kekerasan seksual ini tetap terjadi di tempat-tempat seperti ini gitu. Bener. Dan juga mungkin tambahan dikit yang buat paksaan ini, kadang tuh pekerjanya atau orang yang memperkerjakan sex worker ini, pokoknya kayak penanggung jawabnya, itu biasanya juga maksa untuk mereka bekerja selama berjam-jam, berhari-hari, dan biasanya istirahatnya cuma sebentar gitu. Jadi kayak itu bener-bener melelahkan mereka, dan juga pasti ada dampak bagi kesehatan mental mereka juga. Dan sebenarnya yang paling serius sekali dan juga sangat harus diperhatikan banget itu adalah ketika ini terjadi ke anak-anak. Jadi kayak bisa aja antara sex trafficking tadi tapi terjadi ke anak, atau bisa juga aku sempat lihat di suatu penelitian kayak ada orang tua yang emang meminta anaknya untuk bekerja sebagai itu karena mereka emang kekurangan secara finansial dan secara biaya dan lain-lain. Dan kayak karena mungkin apa ya, sempat baca juga di penelitian tersebut, karena ada suatu kultur di Indonesia yang kayak anak tuh harus ngebantuin orang tua untuk bekerja, dan juga ketika orang tuanya mungkin udah nggak mampu, anak tuh harus ngebantu. Jadi mungkin dari anaknya sendiri kayak ada suatu perasaan bahwa dia harus bisa membantu orang tuanya dia meskipun harus bekerja seperti itu. Padahal tentunya ini sangat serius dan harusnya anak-anak kan nggak boleh seperti itu, karena dibandingkan orang dewasa potensi untuk mendapatkan dampak secara fisik juga secara mental tuh lebih tinggi lagi gitu. Betul, ya itulah karena lagi-lagi kan kondisi finansial ini yang membuat jadinya banyak orang melakukan berbagai macam cara untuk tetap hidup gitu. Dan salah satunya adalah ya menjual anaknya ini. Tapi ya lagi-lagi ini kita nggak mendukung hal-hal yang seperti ini ya, menjual orang tuh kita sangat-sangat tidak mendukung gitu. Betul. Dan juga sebenarnya kondisi kerjanya sendiri, aku sempet nyari sebenarnya hasil yang aku dapatkan sedikit mix. Jadi kayak emang ada suatu lingkungan pekerjaan yang dia tuh emang pekerjanya tuh kadang rutin check up secara medis, terus juga dia kayak lebih menjaga pekerja-pekerja di bawahnya ini, dan juga pokoknya lebih dalam tanda kutip lebih aman gitu dibandingkan beberapa sites pekerjaan lain yang mungkin pekerja ini lebih apa ya secara kasar lebih nggak peduli dengan pekerjanya, dan kayak apa ya, jadinya tadi yang ada suka paksaan bekerja berjam-jam untuk mendapatkan
penghasilan sebanyak-banyaknya, dan juga kayak karena ada stigma masyarakat yang semacam buruk kepada sex workers ini, kadang tuh juga penanganan medis atau kayak pemeriksaan medis tuh nggak dilakukan karena tadi stigma tadi, dan juga karena mereka jadi malu kayak oh jadi orang tahu kalau gue bekerja seperti ini gitu. Dan ya sebenarnya bermacam-macam sih, dan juga sex workers ini tuh nggak semuanya berada di suatu lokasi tertentu aja, jadi bisa aja mereka kayak di jalanan nawarin gitu, dan itu tentunya kan nggak ada yang jagain banget ya kalau di jalanan ini dibandingkan kalau di ruangan mungkin ada penjaganya ya, tapi kalau di jalanan tuh sama sekali nggak ada penjaganya, dan mungkin dia hanya bisa menjaga diri sendiri. Itu kondisi keamanannya juga semakin berisiko Rentan. lagi ya, dan Rentan semakin juga. tinggi potensi terjadi kekerasan di saat itu gitu. Betul. Dan kalau kayak gitu tadi juga udah di-mention ya kalau misalnya dampak si kekerasan seksual terhadap sex workers ini tuh juga 11-12 loh sama kekerasan seksual yang terjadi di misalnya di orang-orang biasa, bukan pada ranah sex workers gitu. Pastinya kena di mentalnya juga di fisiknya Fisik, betul. gitu. Dan kebutuhan medis, hukum, dan kesejahteraan si sex workers ini tuh juga masih kurang ditangani dengan baik gitu loh. Menurut aku juga dibarengi dengan stigma-stigma masyarakat yang melabeli si sex workers ini dengan tanda kutip yang seharusnya nggak kayak gitu. Gak gitu, betul. Iya. Jadi oke, sorry. Kadang tuh medisnya, kesehatan medisnya tuh mungkin check up-nya itu juga kadang sebatas di fisiknya aja, atau mungkin bahkan fokusnya tuh lebih ke HIV atau AIDS-nya aja, karena mungkin itu yang paling apa ya, paling Ya, itu yang beresiko rentan dan sih, paling iya. serius, dan mungkin paling sering terjadi. Cuman jadinya kayak bagi mereka yang ternyata memang punya dampak secara kesehatan mental itu kurang tertangani gitu, apalagi mungkin di negara-negara yang lebih kurang berkembang, dan juga sex working ini lebih di tradisionalnya dibandingkan yang non tradisional. Jadi kayak aku sempat nemu sebenarnya kalau yang di negara mungkin yang lebih berkembang, kayak aku tuh nemu di mana ya, Inggris atau di gimana gitu, biasanya emang ada, mereka tuh sadar untuk ngehubungin profesional secara langsung. Cuman mungkin untuk yang di negara-negara yang lebih dalam tanda kutip kurang berkembang, dan apalagi di kondisi-kondisi di mana mereka tuh dipaksa, tentunya penanganan profesional secara mental ini itu sangat sulit dan bahkan kurang banget didapatkan oleh mereka. Jadi akhirnya yang tertangani adalah fisiknya doang, padahal dampak yang didapatkan secara mental tadi juga itu sangat penting untuk ditangani. Betul. Gitu. Betul, Setuju karena banget sih. kayak dari kesehatan mental yang tidak ditangani dengan baik itu juga bisa menyebabkan beberapa mental disorders gitu loh, dan yang sering muncul itu biasanya mood disorders dan juga anxiety disorders. Dan orang-orang dengan gangguan mental itu juga punya resiko yang lebih tinggi terhadap si kekerasan itu sendiri, sehingga akan terjadi apa ya, semacam vicious cycle antara kekerasan dan kesehatan mental yang kurang baik. Jadi berulang lagi Betul. jadinya Iya. kan ya. Entah nanti mereka si korban ini jadinya melakukan kekerasan kepada siapa gitu Betul. kan. Dan kesehatan mental itu kan hak setiap orang ya. Betul. Nggak tergantung sama pekerjaan apa yang Betul. dia miliki Setuju gitu loh. banget. Jadi si sex workers ini juga punya hak-hak yang sama kayak kita dalam ranah kesehatan mental dan juga fisik gitu. Dan itu tuh seringnya dikesampingkan gitu loh karena sayangnya. stigma-stigma yang ada. Betul. Dan mungkin juga dari diri mereka sendiri ada stigma juga ya yang internalize di mereka, kayak karena mereka tuh apa ya, mungkin merasa malu terhadap pekerjaan mereka, dan bahkan reach out ke yang orang medis aja tuh udah susah, apalagi ke reach out ke profesional yang mungkin lebih kesehatan mental, karena kan mereka harus bener-bener mungkin akan lebih bercerita tentang pengalaman mereka dibandingkan kalau mereka check up ke dokter biasa doang gitu. Betul sih. Dan benar yang fisik itu juga karena mungkin dari mereka sendiri juga untuk check up atau mungkin nanti pas udah terdeteksi ada HIV atau AIDS itu kan pasti dari dokternya sendiri pun akan menanyakan kan untuk aktivitas seksualnya seperti apa, dan mungkin dari merekanya juga malu untuk terbuka kalau misalnya
iya pekerjaan saya adalah sex workers, makanya mungkin ada kemungkinan seperti ini, bla 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 segala macam. Nah, jadi kayak dari mereka sendiri juga udah takut untuk terbuka karena takut dijudge gitu loh sama sosialnya gitu. Bener banget. Dan itu yang bikin jadi hak-haknya itu nggak terpenuhi secara mental ataupun secara fisik. Iya, Gitu. bener. Dan mungkin untuk tambahin dikit di yang dampak secara fisik, udah sebenarnya udah disebut tadi. Kalau pekerjaan seperti ini itu pasti akan sangat rentan dengan potensi-potensi tertular penyakit STI atau sexually transmitted infection yang tentunya ini sangat serius, dan karena ini menyerangnya di organ dalam, organ Reproduksi. intim gitu ya, itu tuh kayak bener-bener pasti sangat serius gitu. Dan karena tadi mereka ada mungkin stigma dan mereka jadi apa ya, jadi ragu-ragu untuk reach out ke dokter, ini bisa kembali lagi menjadi semakin berbahaya bagi kesehatan mereka sendiri. Dan bahkan aku nemu kayak mereka tuh karena malu ke dokter, akhirnya mereka nyari cara-cara mereka sendiri untuk kayak menyembuhkan diri gitu. Jadi kayak antara pakai obat herbal atau mungkin dengan teknik-teknik lainnya yang udah mereka pelajari sama bertahun-tahun sama bekerja di situ. Mungkin ini bisa membantu ya, karena kita nggak tahu kan apa aja bisa dilakukan. Cuman apakah ini profesional? Tentunya tidak. Jadi kayak dengan melakukan itu ada potensi lagi ini penyakitnya bisa semakin parah atau bahkan semakin melukai mereka gitu. Dan akhirnya juga sebenarnya yang paling baik adalah dengan berkonsultasi langsung dengan profesional tentunya. Dan juga karena tadi disebutin juga mereka kadang ada paksaan untuk bekerja secara berjam-jam dengan waktu istirahat yang relatif singkat, maka potensi untuk tertular penyakit ini tuh semakin tinggi lagi karena kliennya semakin beragam dan semakin banyak lagi gitu. Betul. Betul. Jadi emang harus sebenarnya emang baiknya adalah langsung cek ke profesional untuk fisik ini ya, ke dokter gitu. Cuma ya tadi karena banyaknya stigma-stigma dari masyarakat, jadi banyak para pekerja seks ini pun juga menjadi malu tentunya dengan pekerjaan mereka, apalagi di khususnya di Indonesia kan apa namanya, ilmu-ilmu tentang sexual education aja ini kan udah sangat tabu gitu. Jadi ditambah dengan hal itu ya semakin membuat para pekerja seks ini pun jadi semakin tidak mau untuk Membuka diri. terutama kepada dokter gitu sih. Ini Betul. ya kita sebenarnya nggak bisa menyalahkan mereka juga karena Betul. judgement sosial tuh apalagi di Indonesia tuh sangat lumayan Betul. sangat tinggi. Sangat Dan tinggi, kayak sangat tinggi. tentunya meskipun mereka mungkin udah reach out ke dokter dan juga profesional lain, ketika mendapatkan judgement sosial ini juga kembali lagi berdampak ke kesehatan mental mereka sendiri gitu. Iya, Jadi betul. kayak mereka mending diem-diem aja udah. dan menahan sakit ini, atau kayak mereka reach out tapi pada akhirnya mereka malah dapat judgement sosial. Dan bahkan judgement sosial itu bisa datang dari kayak lingkungan terdekat mereka sendiri gitu loh, yang Iya, tentunya betul. itu akan sangat berdampak banget ke kesehatan mental mereka gitu. Dan aku sebenarnya mau nambahin, dan yang parahnya lagi adalah di tempat-tempat seperti itu usia itu sangat mempengaruhi pekerjaan mereka gitu. Jadi Iya. biasanya kenapa akhirnya banyak penjualan anak gitu, karena memang di tempat seperti itu usia itu sangat mempengaruhi pekerjaan mereka, karena semakin mereka tua istilahnya semakin banyak yang tidak mau sama mereka kliennya, makanya dicarilah yang muda-muda karena biasanya klien-kliennya katanya seperti itu ya, klien-kliennya lebih suka dengan yang muda-muda. Jadi ini semakin memperparah sebenarnya untuk kesehatan mentalnya juga, karena semakin merasa mungkin tidak dihargai lagi gitu, padahal mereka sudah misalnya bekerja sebagai pekerja seks ini mungkin udah beberapa tahun atau udah berpuluh-puluh tahun, tapi ketika umurnya sudah memasuki usia yang Lebih dewasa. cukup tua untuk di rumah prostitusi itu, akhirnya mereka ngerasa kayak loh kok gue dibuang gitu Iya, sih. benar-benar. Iya, dan aku mau nambahin yang soal Karin tadi yang dia jadi nggak bisa membuka diri, itu juga terjadi kalau misalnya seorang ibu dia adalah pekerja seksual, dia cenderung menutupi pekerjaannya ke anak-anaknya dan juga keluarganya karena label-label negatif yang ada di masyarakat itu. Terus biasanya orang-orang yang
bekerja di ranah ini itu biasanya memisahkan kehidupan profesionalnya sama kehidupan pribadinya, supaya di kehidupan pribadinya tuh dia nggak dijudge gitu loh sama lingkungan sosialnya. Dan itu semakin apa ya, semakin miris menurut aku, karena ya jadi mereka hidup dalam dua kehidupan yang berbeda Iya, gitu. Di betul. sisi lain mereka harus tetap mencari uang dengan pekerjaan mereka, dan di satu sisi juga mereka harus bisa terlihat baik-baik saja di Betul. keluarganya, di masyarakat luas, padahal kenyataannya mungkin mereka sedang menyimpan sesuatu yang tidak bisa langsung mereka ungkapkan gitu, terutama kepada anaknya atau keluarganya sih. Iya, dan mereka seringkali juga punya nama samaran atau nama lainnya pas mereka bekerja itu. Jadi kayak mungkin nggak bisa di-track secara gampang, dan mungkin kan pas mereka ingin di kehidupan sehari-hari itu lebih nggak ketahuan lah kalau Iya, mereka tuh lebih. bekerja di situ, karena mereka menggunakan nama yang berbeda, dan mungkin juga memodifikasi penampilan mereka, bisa pakai wig atau apapun biar terlihat berbeda Berbeda. gitu. Dan juga aku nambahin yang tadi masalah kalau seorang ibu itu bekerja sebagai sex worker, ini juga sebenarnya pekerjaan dia tuh bisa berpengaruh kepada anaknya sendiri gitu. Jadi kayak bisa aja anaknya tuh dikata-katain juga sama orang di sekitar mereka karena pekerjaan atau profesi ibunya ini. Jadi ya dia sangat berusaha untuk menyembunyikan ini dari semua orang biar orang-orang sekitarnya itu juga nggak terdampak atau Betul. terpengaruh oleh mungkin pekerjaan dia gitu. Iya, Betul. betul banget. Nah, sekarang mungkin kita masuk kali ya. Nah, apakah sex working ini itu bisa disebut sebagai sexual assault? Dan apakah sexual assault itu bisa terjadi di dalamnya? Nah, mungkin aku mau masuk dulu. Jadi sex workers itu apakah sexual assault? Enggak. Jadi sex work itu sama sexual assault itu beda. Keduanya itu berbeda dari segi konsep, hukum, dan juga moral. Sexual assault itu memang bisa terjadi selama seseorang itu bekerja di industri seksual, tapi bukan berarti setiap pekerjaan seksual itu bisa dikatakan sebagai sexual assault. Nah, kekerasan dalam pekerjaan seks itu berkaitan dengan sifat ilegal pekerjaan seks dengan dugaan bahwa mereka yang memperkosa pekerja seks itu berasumsi bahwa mereka bersedia berhubungan seksual sesuai dengan permintaan yang kayak tadi Karin udah mention. Jadi kayak batasan-batasannya tuh dikira kayak ya udah kan lu bekerja sebagai sexual workers, jadinya kayak ya udah terserah nggak sih mau gimana. Nah, padahal dari si pekerjaannya ini juga pasti punya batasan-batasannya tersendiri yang seharusnya juga dipenuhi sama kliennya gitu. Nah, itulah mirisnya juga, karena nggak ada apa ya, aturan yang Betul. pasti banget gitu di tempat-tempat seperti ini, di industri ini, karena ya namanya mungkin karena klien mikirnya juga ya gue udah ngeluarin duit buat menyewa, aduh agak Iya, nggak enak nih intinya ngomong gitu. menyewa. Pokoknya intinya mereka udah bayar untuk Mempekerjakan lah. betul, untuk melakukan hal tersebut, ya masa nggak boleh bebas. Padahal kenyataannya Iya. harusnya ada aturan-aturan yang bisa dipastikan untuk menjaga keamanan dari si pekerja seksual ini. Iya, dan kalau misalnya di mata hukum pun benar itu pasti akan masih abu-abu karena Betul. batasan-batasan ini tuh bisa jadi nggak ada hitam di atas putihnya gitu loh. Betul. Jadi kayak untuk dibuktikannya pun akan sulit karena pasti cuman bisa lewat suara, lewat pernyataan-pernyataannya, dan itu tuh apa ya, gampang di twist gitu loh, kayak ya udah kan kamu udah bekerja di situ, masa gini gitu. Dan apalagi kan kita juga nggak tahu apakah klien ini tingkat agresivitas seksualnya tuh tinggi atau enggak, karena bisa aja ternyata kliennya adalah orang yang memiliki tingkat agresivitas tinggi sehingga melakukan hal-hal yang justru di luar nalar kita semua gitu. Seharusnya hanya normal saja melakukannya, tapi karena dia agresif jadi ya gitulah melakukannya yang berlebihan gitu. Betul, dan disinilah perlindungan hak-hak si sex workers ini jadinya tidak terpenuhi gitu, teman-teman. Bener banget. Dan juga aku sempat baca, meskipun ada suatu hukum yang mungkin melarang sex working ini, itu pada akhirnya tuh nggak efektif karena sex work itu nggak bisa sepenuhnya diberantas di suatu negara gitu. Jadi paling yang bisa dilakukan adalah untuk melindungi instead of bener-bener menghilangkan, karena again menghilangkan tuh bener-bener hampir impossible gitu. Jadi kayak sangat sulit, dan kayaknya karena udah banyak juga dan
kayak bisa dilakukan secara diam-diam juga, itu kayak sangat Betul. impossible banget untuk benar-benar menghapuskan ini secara total gitu, apalagi di suatu negara yang lumayan luas seperti Indonesia misalnya. Betul. Ya paling mungkin salah satu caranya lah memperkuat bener banget hukumnya, aturannya, mana saja yang boleh dilakukan ketika kita bener apa namanya menjadi klien intinya gitu. Jadi sehingga hak-hak dan semua resiko-resiko yang timbul dari pekerjaan ini tuh para pekerja tetap bisa mendapatkan hak-haknya dan tentunya resiko-resiko yang mereka dapatkan pun tidak akan memperburuk keadaan mereka juga gitu sih. Betul. Mungkin Apalagi- iya. oke, sorry. Mungkin Apa kalau nama? dari aku sendiri, sex workers itu kan juga pekerjaan ya. Tapi kan kayak kalau misalnya dasarnya aja udah paksaan, itu tuh yang salah. Jadi yang menurut aku yang salah itu bukan sex workersnya, tapi awal dari dia menjadi sex workersnya. Jadi Ya, kayak dari human betul. traffickingnya kah, atau kayak dari dia dipaksa atau segala macam gitu. Karena Betul. kita nggak bisa ngejudge kebutuhan ekonomi seseorang Seorang, kan. Kalau betul. misalnya memang seseorang tersebut memutuskan untuk menjadi sex workers karena kebutuhan hidupnya, kebutuhan ekonomi dan lain-lain, yaitu pilihannya. Tapi yang salah adalah ketika seseorang itu dipaksa menjadi sex workers oleh orang yang mungkin lebih berkuasa. Nah, itu yang salah di sini. Benar-benar. Betul, dan itu Gitu. banyak kan kasusnya juga kayak. Betul. Jadi ya sebenarnya dari hal-hal seperti itu juga bisa kita perkuat hukumnya supaya Betul. tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu sih. Benar. Sama tadi juga yang masih dikurangi yaitu di professional support bagi sex worker itu. oke. Jadi kayak sebenarnya ini dimulai dari kita sendiri. Jadi kurangi stigma untuk ke mereka juga, dan ketika masyarakat itu sudah stigmanya sudah menurun untuk mereka, maka mereka juga udah lebih bisa untuk reach out ke profesional. Dan juga terutama bagi profesional-profesionalnya tersebut itu nggak boleh ngejudge mereka, dan juga harus mengetreat mereka seperti pasien-pasien lainnya secara umum gitu. Karena pada akhirnya kita tuh nggak tahu alasan dibalik mereka memutuskan untuk menjadi sex workers gitu, dan kita nggak punya hak untuk ngejudge keputusan orang lain. Jadinya ya udah kita saling menghargai aja. Betul. Karena apa namanya ya, kita kan semuanya melakukan perperangan lah di kehidupan kita masing-masing. Jadi ya mau kita melihat orang memilih untuk bekerja sebagai sex workers ini, ya kita nggak punya hak untuk menjudge mereka karena Betul. kita nggak pernah tahu apa yang udah mereka hadapi sebelum-sebelumnya sehingga bisa menjadi pekerja seks ini gitu. Ya tugas kita adalah untuk tidak, ya bener banget, pertama nggak ngejudge, dan kedua ya tidak memberikan stigma-stigma yang tidak apa ya, maksudnya tidak diperlukan untuk kita keluarkan gitu, seperti kayak ih ada orang bekerja seks pasti HIV nih. Nah itu kan harus kita hindari apa hal-hal seperti itu supaya mereka juga pada akhirnya mau untuk bener banget ke tenaga profesional, sehingga mereka akan lebih terbuka lagi untuk menghindari resiko-resiko yang terjadi dari pekerjaan mereka ini gitu sih. Mungkin mau nambahin juga kalau misalnya orang udah tahu misalnya si A itu adalah pekerja sex workers gitu. Biasanya itu tuh cenderung dijauhi gitu loh, kayak nggak mau misalnya nggak mau bersosialisasi atau nggak mau berteman, nggak mau ngobrol gitu loh, karena kayak nggak mau dia gini. Jadi kayak stigma negatif gitu loh. Padahal ya itu tadi balik lagi, kita tuh nggak punya hak untuk ngejudge pilihan orang lain. Jadi terlepas apapun pekerjaan mereka, walaupun mereka ada di ranah ini pun harusnya kita nggak kayak gitu. Jadi memanusiakan manusia aja sih sebenarnya. Dan kembali lagi tadi kan banyak banget faktor-faktor yang jadi latar belakang kenapa orang bisa menjadi sex workers. Mungkin di secara surface kelihatannya seperti pilihan dia ya, tapi kayak banyak yang tadi juga disebutin, mereka bekerja itu karena mereka kurang secara finansial dan sulit sekali bagi mereka untuk mencari lapangan pekerjaan yang layak gitu. Jadi meskipun mungkin dalam tanda kutip pilihan itu semacam ilusi gitu juga nggak sih, karena kayak mereka ya udah nggak ada pilihan lain, dan mau nggak mau aku harus bekerja di ini untuk mendapatkan biaya untuk menghidupi keluarga aku. Jadi kayak kembali lagi kita tuh nggak tahu sebenarnya apa yang mereka rasakan atau apa yang benar-benar terjadi di kehidupan mereka sehari-hari, dan mereka juga manusia gitu pada akhirnya, dan mereka gak bisa didefinisikan
sebatas pekerjaan mereka aja. Pasti Betul. mereka memiliki kehidupan di luar itu dan juga mereka memiliki perasaan atau pemikiran juga di luar itu. Seperti kita aja pada umumnya. Jadi Betul. kayak kalau misalnya kita dokter ya kita nggak cuma dokter, kita juga adalah seorang ibu atau seorang anak, seorang kakak dan lain-lain, dan ada identitas-identitas lain di luar itu. Jadi kita bener-bener again nggak boleh ngejudge mereka sebatas itu aja, karena nggak adil juga bagi mereka. Itu semacam kita melabeli mereka bahwa mereka cuma itu aja, dan itu adalah satu-satunya kegunaan mereka di masyarakat. Kan itu kayak nggak boleh banget ya. Betul. Iya. Dan justru malah maaf Farkan, justru malah kayak disayangkan banget kenapa mereka harus resort to that pekerjaan, dan kenapa mereka nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Jadi kayak harusnya dari pemerintah pun ada suatu effort untuk Betul. menseriuskan persoalan ini, dan juga untuk memberikan lapangan kerja yang lebih luas bagi mereka yang memang membutuhkan, apalagi masyarakat-masyarakat yang marginalized dan emang tadi sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Betul ya kan, Betul. bener banget kamu bilang Kar, mereka manusia jadi mereka pun juga memiliki hak-hak seperti kita gitu. Dan ya itulah tugasnya kita semua mungkin ya, untuk tetap mendukung mereka supaya bisa mendapatkan tentunya pekerjaan yang dalam tanda kutip mungkin lebih layak gitu. Dan juga tadi aku mau perlindungan dan hak-hak Betul. yang dia harusnya dapatkan ya. Betul. Dan juga aku tadi mau nambahin tentang ekonomi, kenapa mereka akhirnya memilih untuk tidak dulu mencari pekerjaan yang lebih layak daripada industri ini. Mungkin karena mereka sudah diiming-imingi dari awal gitu kalau Iya, gajinya betul. bakal Iya, iya. gede. Padahal mungkin gaji gede itu hanya untuk mempermanis di awal aja. Padahal kalau misalnya ya bener tadi udah kita mention masing-masing, kalau misalnya pada akhirnya banyak yang overwork juga di situ kan. Banyak yang bekerjanya justru tidak manusiawi dan lain sebagainya. Sehingga karena udah diimingin dari awal itu kalau misalnya akan mendapatkan gaji yang gede, mereka pun akhirnya oh yaudah inilah cara tercepat untuk mereka hidup gitu. Betul. Jadi tugas kita sih guys untuk tidak menjudge mereka ataupun Betul. melabeli mereka sebagai dalam kutip hal-hal yang negatif lah gitu. Dan menurut aku kayak itu juga tugas kita untuk saling mengedukasi satu sama lain. Kalau misalnya nggak boleh loh kita kasih stigma-stigma kayak gitu Betul. ke mereka, dan juga memperluas edukasinya kalau sex workers ini tuh jangan dasarnya karena paksaan, karena apa ya, dari kurangnya pendidikan itu juga Bisa berpengaruh. berpengaruh gitu loh sama si sex workers ini. Betul. Gitu. Ya mungkin paling yang bisa kita lakukan adalah kita untuk sex education mungkin lebih ditinggiin lagi mungkin ya, karena aku ngerasa kayak di Indonesia mungkin masih sangat-sangat ya tadi udah dibilang juga tabu dan lain sebagainya. Mungkin untuk ya mungkin orang tua atau guru mungkin lebih diperkuat lagi untuk sex education ini, sehingga tidak terjadi stigma-stigma yang tidak diinginkan ini yang muncul dari kita kepada mereka yang bekerja di industri seks ini gitu. Dan sebenarnya mungkin disclaimer dikit, tujuan kita membuat video ini juga itu untuk lebih raise awareness Sobat Azik aja tentang persoalan ini dan keseriusan persoalan ini, dan juga kita nggak ada niat untuk mungkin mempromosikan atau menyalahkan atau menyudutkan pihak manapun. Kita benar-benar cuman untuk memberikan edukasi, dan tadi juga kita ingin supaya sobat-sobat Azik dan juga masyarakat sekitar untuk nggak ngejudge orang semudah itu, dan juga untuk lebih bijak lah dalam memandang orang lain gitu, dan untuk ya pada akhirnya spread kindness aja, karena again kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan seseorang, dan sebagai sesama manusia tentunya kita juga harus saling mendukung hak satu sama lain, karena kita di sini bersama-sama kan, dan kita sama-sama membutuhkan hak dan perlindungan kita sebagai manusia. Jadi kayak kenapa kita nggak punya kuasa untuk kayak bilang bahwa mungkin mereka nggak berhak mendapat perlindungan karena mereka voluntary melakukan itu, dan mungkin ada pemikiran bahwa kan lu udah tahu resikonya, kenapa lu tetap bekerja sebagai itu benar-benar nggak boleh, karena again semua manusia membutuhkan hak dan perlindungan mereka di dunia ini. Betul. Dan
masih banyak yang nggak sadar kalau misalnya kita berbicara tentang kaum-kaum yang marginal atau mungkin yang vulnerable, mereka juga salah satu kaum-kaum yang vulnerable gitu, kaum-kaum yang rentan gitu loh, karena betul. hak-haknya seringkali tidak terpenuhi gitu. Padahal mereka tuh juga bekerja loh. Iya. Ya itulah makanya untuk kedepannya mungkin ya kita bisa mengurangi lah, hindari kata-kata yang tadi Stigma-stigma negatif stigma-stigma yang ada di negatif, masyarakat mungkin. betul. Karena menurut aku kita mungkin nggak bisa ya langsung serentak satu Indonesia hari ini, nggak mungkin nggak punya stigma negatif lagi. Betul. Tapi itu semua tuh bisa mulai dari diri kita sendiri, itu setuju mulai banget. dari hal-hal kecil dari kita sendiri, dan itu mungkin bisa spread ke teman-teman terdekat, 1-2 teman terdekat, nanti mereka juga spread lagi ke teman-temannya. Nah jadi menurut aku bisa dimulai dari diri kita sendiri gitu teman-teman. Betul sekali. Itulah makanya kita pun kan ya namanya manusia, kehidupan yang udah kita jalani pun kita kan gak mau dinilai hanya sebatas itu aja oleh orang lain kan ya. Makanya dari itu kita pun juga harus melihat dari sisi kehidupan mereka juga untuk para pekerja seks ini. Jangan hanya karena, bener banget Karina bilang tadi, bukan hanya karena mereka bekerja sebagai pekerja seks kita langsung bisa nilai kalau mereka itu ternyata buruh, padahal kan kenyataannya mereka nggak seperti itu. Bisa aja tadi mereka adalah ibu yang sedang menafkahi anak-anaknya, atau misalnya mereka ternyata adalah kakak yang lagi menafkahi adik-adiknya, kan bisa aja hal-hal seperti itu ada di kehidupan mereka gitu sih. Itu kewajiban kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Betul. Nah Oke. gitu deh Sebenarnya itu aja yang mau kita sampaikan sama teman-teman semua. Jadi mungkin dari pesan-pesan yang udah kita sampaikan bisa diterapkan dan juga diinternalisasi untuk tidak memberikan stigma-stigma negatif kepada para pekerja seksual. Dan kita juga tadi kita udah mention di awal, kita juga open discuss. Jadi buat teman-teman yang mau diskusi atau mungkin mau kasih facts atau mungkin koreksi, itu buat kita itu bisa taruh aja di kolom komentar. Kita terbuka sama kritik dan saran dari teman-teman semua gitu. Dan mungkin mau minta maaf juga kalau misalnya tidak sengaja menyinggung beberapa pihak, tapi deep down itu bukan tujuan kita pure untuk mengedukasi aja gitu. Betul Sekali. Oke, nah sebenarnya topik kita hari ini tuh ada berkesinambungan juga sama event. Oh, event apa Salah tuh? satu event dari Kasrat juga gitu. Oh, apa tuh? Oh, kita balikin energi bahagia lagi kali ya, Oke. karena kayak ini sudah perbincangannya ya. Kita masuk ke topiknya Arkan. Apa nih Betul. kan? Nah jadi isi dari video ini tuh sangat berkesinambungan dengan event dari Kasrat, yaitu diksi atau diskusi kolaborasi gitu. Karena diksi akan mengangkat apa temanya tahun ini? Tentang kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual, dan tentunya mengundang ahli-ahli. Betul. Mengundang orang-orang yang memang berkecimpung di dunia kekerasan seksual ini gitu. Dari segi perlindungan dan betul. juga edukasi ya teman-teman. Betul sekali. Dan isinya mungkin akan sangat berkesinambungan dengan pelindungan hak-hak orang-orang yang bekerja juga di industri ini gitu. Mungkin kita di diksi nanti mungkin kita nggak akan bahas eksplisit tentang si sexual workers ini, cuman kita bahas juga tentang kekerasan seksual itu sendiri, perlindungannya dan juga lain-lain sebagainya. Nah, mungkin buat kalian yang penasaran, kalian bisa cek IG-nya BEM karena kita di situ udah masukin beberapa teaser-teaser gitu-gitu kali ya, promosi-promosi buat diksi. Ya, mungkin kita sebutin aja kali tanggalnya. Mungkin boleh. Diksi itu mulai di tanggal 22 November 2025. Jadi untuk teman-teman yang sobat-sobat Azik mungkin yang ada di lingkungan Unpad mau hadir, mungkin boleh nanti dicek-cek lagi aja IG BEM-nya, karena informasi-informasi yang akan mendekati diksi akan disebarluaskan, di-share di IG BEM Kemah Fapsi Unpad, entah itu link RSVP-nya atau dan lain sebagainya gitu. Tentang informasi kegiatannya juga. Jadi stay tune teman-teman, jangan lupa daftar diksi. Betul. Oke, sebenarnya udah sih itu sedikit iklan aja, karena ternyata emang topik yang kita pilih sangat berkesinambungan dengan diksi ini. Jadi
Mungkin sekali lagi kita ucapin minta maaf banget kalau misalnya memang ada salah perkataan atau salah tadi mungkin perbuatan atau gestur yang tidak mengenakan dan ada teman-teman yang merasa nih kayaknya bisa dikoreksi lagi ke depannya karena kita tentunya perlu banget untuk koreksi untuk terus tumbuh ke depannya dan ya maaf banget kalau misalnya emang ternyata topik yang kita bawakan hari ini tuh sangat-sangat berat dan terlalu mengarah ke pihak-pihak yang merasa terkena dari video ini. Jadi mungkin itu bisa banget nanti dikasih di komen atau kalau misalnya emang gak suka atau misal perlu untuk ngasih masukan langsung aja kasih masukan di komen gitu sih. Jadi mungkin untuk teman-teman yang suka bisa di like. Terus kalau misalnya tadi udah disebut juga kalau misalnya mau ada pesan-pesan untuk kita dan pesan-pesan untuk orang-orang yang teman-teman yang sedang berjuang di industri seks ini juga boleh di komen gitu dan di share juga videonya supaya lebih banyak orang yang aware dengan isu-isu ini gitu serta jangan lupa untuk subscribe Betul, subscribe channel BEM YouTube Kema ini. Fapsi Unpad gitu. Nah, Oke. mungkin karena kita sudah bertiga, boleh kali Oh, tagline-nya. iya. Aduh. Tagline-nya Coba lengkap. orang sibuk ada masih inget gak nih sama Masih, tagline? Oh masih. masih. Soalnya kemarin kita agak-agak lupa ya Kar. Iya. Karena udah kelamaan gitu ya. Masih kok guys, masih ingat Oke, guys. masih Dari ingat. mana nih? Dari mana? Boleh dari yang baru ada lagi gitu. Oke, dari saya teman-teman. Langsung aja gak sih? Ya Boleh, udah, langsung. langsung. Iya. Oke, stay smart. Stay critical. Dan jangan gampang ketipu. Dadah Dadah. semuanya.